Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini hadis-hadis yang akan dibaca dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah hadis-hadis yang terkait tentang kunut, dari hadis yang ke-300 sampai dengan 304. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hadis disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait dengan pembahasan kunut di dalam salat. InsyaAllah akan kita baca satu persatu, kemudian seperti biasa kita akan mengambil beberapa poin kesimpulan biiznillah subhanahu. Tayyib, hadis yang ke-300. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu muttafaqun alaihi. Terjemahannya, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut selama sebulan penuh. Syahron itu 1 bulan penuh. Ba'dar ruku'i, setelah ruku'. Jadi beliau membaca doa kunut setelah bangkit dari ruku'. Berapa lama dilakukan ini? Selama 1 bulan penuh. Apa yang beliau lakukan? Yad'u ala ahya'in, beliau mendoakan kejelekan. Beliau mendoakan kejelekan ala ahya'in, untuk beberapa suku kampung, min ahya'il Arab, dari kampung-kampung di Jazirah Arab. Thumma tarakahu, kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkannya. Artinya meninggalkannya setelah sebulan, tidak dilakukan lagi, hanya dalam 1 bulan saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Jadi kita ulangi kembali bahwa hadis yang ke-300 ini, atau hadis yang pertama kita bahas malam hari ini, adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyampaikan untuk kita bahwa Nabi Muhammad SAW pernah selama 1 bulan penuh melakukan kunut, mendoakan kejelekan untuk beberapa suku di Jazirah Arab karena kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Islam. Setelah 1 bulan, Nabi Muhammad SAW tidak melanjutkannya lagi. Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Bukhari, Muslim. Bukhari 1002 dan Muslim 677. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa li Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada fa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Kita terjemahkan wali Ahmad, dan untuk Ahmad artinya apa? Menurut riwayat Ahmad bin Hanbal. Wa Daruqutni,
dan menurut riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni nahwuhu, semisal hadis di atas, min wajhin akhar, dari jalur periwayatan yang lain. Artinya Al-Imam Ahmad juga Al-Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan hadis di atas, akan tetapi jalur periwayatannya berbeda. Wazada, dalam riwayat Ahmad dan Daruqutni ada tambahan keterangan. Apa tambahan keterangan itu? Fa amma fis subhi, maka adapun untuk salat subuh, falam yazal yaknutu, Nabi Muhammad SAW tetap melakukan kunut hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Jadi Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Daruqutni meriwayatkan hadis dengan makna yang sama dengan hadis Bukhari Muslim di atas. Akan tetapi dalam riwayat Ahmad dan Daruqutni terdapat keterangan tambahan, yaitu Nabi Muhammad SAW tetap mempertahankan kunut untuk sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Akan tetapi tambahan ini, silahkan diberi keterangan. Akan tetapi tambahan ini dinyatakan oleh para ulama hadis akan tetapi tambahan ini berdasarkan keterangan dari ulama hadis dihukumi munkar, bahkan palsu. Dihukumi munkar, bahkan palsu. Di antara ulama yang menyatakan hal itu, di antara ulama yang menyatakan hal itu adalah Al-Imam Ibnu Rajab dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara ulama yang menyatakan hal itu, pertama siapa tadi? Al-Imam Ibnu Rajab, kedua Ibnu Katsir, tambahkan lagi Al-Athram. Al-Athram itu muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Wallahu a'lamu bissawab. Sehingga untuk sementara ini berdasarkan hadis yang kita baca, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kunut selama 1 bulan penuh. Kunut yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam 1 bulan penuh itu dilakukan untuk sholat 5 waktu. Setiap hari, setiap sholat 5 waktu. Jadi kronologisnya begitu ya. Bukan di akhir rakaat, di rakaat yang terakhir. Jadi kalau maghrib rakaat ketiga, isya rakaat keempat, subuh rakaat kedua, zuhur rakaat keempat, asar rakaat keempat. Jadi kronologis kejadiannya demikian. Nabi Muhammad SAW mendoakan kejelekan untuk beberapa suku di Jazirah Arab karena mereka telah melakukan kejahatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Selama berapa lama dilakukan? 1 bulan. Hanya pada waktu sholat subuh saja atau pada sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu. Begitu ya. Setelah 1 bulan beliau tidak melanjutkan kunut.
Cerita ini berdasarkan riwayat siapa? Bukhari Muslim. Imam Ahmad dan Al-Imam Daruqutni juga meriwayatkan yang sama, persis cerita yang telah kita sebutkan tadi. Hanya saja dalam riwayat Ahmad dan Daruqutni rahimahullah ada keterangan tambahan. Keterangan itu berbunyi, adapun untuk salat subuh Nabi Muhammad SAW tetap melakukan kunut sampai meninggal dunia. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim jelas Nabi Muhammad kunut selama sebulan, setelah itu tidak dilanjutkan, tanpa dirinci subuh, maghrib, isya, zuhur, asarnya. Namun dalam keterangan tambahan dari riwayat Ahmad dan Daruqutni, untuk salat subuh Nabi Muhammad tetap melanjutkan kunut sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, dan penelitian itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, artinya orang yang kelas pemula sekalipun, asalkan dia mengerti dasar ilmu hadis, pasti mampu menghukumi bahwa tambahan keterangan tadi itu lemah, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau mau dirinci, karena di dalam sanad hadis tersebut ada seorang perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi dihukumi oleh para ulama hadis sebagai perawi yang dhaif. Sebagai perawi yang dhaif, riwayat yang dia sampaikan bertentangan dengan riwayat para ulama yang jauh lebih kuat kedudukannya, lebih thiqah, sehingga dihukumi munkar. Kan itu. Contoh sekarang, barakallahu fiik. Nah, saya, Pak Sarjio, Pak Mujiran, Pak Kamiran, Pak Ali, Mas Heri, Pak Timur Sahid, Mas Gunawan, Pak Amin berguru kepada Mbah Mo. Begitu Mbah Mo ya? Siap jadi guru? Oh tidak. Kan itu. Siap jadi guru. Jadi kami semua ini murid-muridnya siapa? Mbah Mo. Murid-muridnya Mbah Mo. Pak Sarjio, Pak Mujiran, Pak Kamiran, Pak Ali, Mas Heri, Pak Mursahid, Pak Amin, saya berdelapan. Dari berdelapan ini yang 7 thiqah. Thiqah itu orangnya top, dapat dipercaya, yaitu Pak Sarjio sampai Pak Amin. Saya Mukhtar bin Rifai orangnya lemah, dhaif. Ini gambarannya, kan itu. Yang lain ini murid-murid kita semua pokoknya. Selain ini disebutnya itu berarti anak muridnya Mbah Mo. Begitu ya, anak muridnya Mbah Mo. Jadi bertuju dari Pak Sarjio, Pak Mujiran sampai Pak Amin menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwasanya Mbah Mo itu, ya, yang namanya Mbah Mo itu, nah, kalau dalam riwayat tadi melakukan kunut selama 1 bulan. Selesai 1 bulan, Mbah Mo tidak kunut lagi. Paham? Berapa orang ini? Sudah 7, terpercaya lagi semuanya. Lah saya menyampaikan kepada yang lain, Mbah Mo dulu kunut selama 1 bulan. Setiap sholat 5 waktu kunut. Setelah 1 bulan, untuk sholat subuh tetap kunut, tapi yang zuhur, asar, maghrib, isya tidak. Lah ini yang mau diterima yang siapa? Yang saya sudah sendiri dhaif, atau 7 murid utamanya Mbah Mo? Nah, gitu. Orang-orang sendiri ya jelas yang 7. Maka dalam pembahasan hadis nanti disebut hadis apa namanya? Munkar. Sebenarnya saya yang sendiri tadi itu didukung melalui jalur yang lain 2 orang perawi, namanya Ismail bin Muslim Al-Makki dan Amr bin Ubaid. Tetapi ternyata 2 orang yang mendukung saya ini posisinya lebih parah daripada saya. Kira-kira bisa menguatkan saya enggak? Enggak mungkin, wong saya saja sudah lemah, ini 2 orang ini malah keroco-keroco kan gitu.
matruk, dihukumi para ulama matruk. Matruk itu lebih parah dari sekedar dhaif. Kalau dhaif itu masih ada yang tahapannya atau tingkatannya dikuatkan, ditopang lah. Tapi kalau sudah matruk nggak bisa diterima sama sekali. Itu kalau mau dirinci. Tapi saya kira keterangan dari para ulama tadi seperti Ibnu Rajab, kemudian Ibnu Katsir, Al-Athram rahimahumullahu taala yang menyatakan bahwa tambahan keterangan tadi itu dhaif, kiranya sudah cukup. Tapi kalau mau dirinci seperti tadi. Begitu Mbak Mo? Kita lanjutkan karena 5 hadis ini saling terkait satu dengan yang lain. Qala rahimahullah wa anhu kembali ke siapa? Anas bin Malik. Wa anhu, dan dari Anas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin, sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kita terjemahkan wa anhu, dan dari Anas bin Malik, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana, dulu, la yaqnutu, tidak melakukan kunut. Yang namanya kunut itu doa di rakaat yang terakhir setelah ruku. Ada juga yang mengatakan sebelum ruku, tapi nanti pembahasannya terakhir. Kita sedang membahas kunut ada atau tidaknya. Dan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak melakukan kunut illa, kecuali idza, apabila da'a, mendoakan li qaumin, kebaikan untuk kaum, sebuah kaum, atau da'a ala qaumin, mendoakan kejelekan untuk satu kaum. Kalau da'a li itu namanya mendoakan kebaikan. Kalau da'a ala itu mendoakan kejelekan. Jadi jangan salah pilih kata. Misalkan saya mau mendoakan Ahmad, terus saya mau pakai bahasa Arab ini, laga ini, sa'adu ala Ahmad, saya akan mendoakan Ahmad. Kalau menggunakan ala artinya apa? Jelek. Kalau ingin mendoakan kebaikan, sa'adu li Ahmad. Begitu ya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh beliau rahimahullah. Hadis ini juga sahih. Hadis ini betul-betul sahih, walhamdulillah. Hadis ini statusnya apa? Sahih. Ibnu Khuzaimah 619. Berapa? 20. Panjenengan berikan keterangan. Tambahan, Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadis ini. Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah, nomor hadisnya 619. Kalau yang kita baca tadi berapa nomor hadisnya? 620. Kalau yang sahabat Abu Hurairah 619. Isinya sama, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan kunut kecuali untuk mendoakan kebaikan atau mendoakan kejelekan. Nanti akan kita simpulkan insyaallah. Taib 302, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa an Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali afakanu yaknutuna fil fajri qala ay bunayya muhdathun rawahul khamsatu illa Aba Dawud. Kita terjemahkan wa an Sa'ad bin Tariq al-Asja'i, dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i. Qala, beliau bertanya, qultu li abi, saya bertanya kepada ayahku. Ayahnya siapa berarti? Tariq
Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala. Kalau mau ditulis lengkapnya Tariq bin Ashyam. Nama ayahnya Tariq bin Ashyam. Saya bertanya kepada ayahku, siapa nama ayahnya? Tariq bin Ashyam. Innaka, sesungguhnya engkau, qad sallaita, sungguh pernah salat, khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah. Artinya apa? Menjadi makmum ya. Pak, jenengan kan pun nate dados makmum. Di belakangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar. Wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan Ali. Jadi sudah pernah mengalami banyak generasi ini kan ya. Rasulullah masih hidup jadi makmum, digantikan Abu Bakar As-Siddiq, Tariq bin Ashyam juga jadi makmum, Umar, Uthman, Ali, seperti itu. Nah, pertanyaannya pun, afakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka dulu melakukan kunut pada waktu salat subuh? Afakanu, itu hamzah istifham, apakah dulu mereka yaknutun, melakukan kunut fil fajri, pada salat fajar, salat subuh? Qala, beliau menjawab, ai bunayya. Itu huruf nida, le, wahai anakku, muhdats, itu sesuatu yang dibuat-buat oleh mereka. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang dimaksud muhdats itu bukan kemudian menafikan bahwa Rasulullah pernah kunut pada waktu salat subuh, tapi yang dimaksud oleh sahabat Tariq bin Ashyam Al-Asja'i radhiyallahu anhu adalah kebiasaan melakukan kunut setiap salat subuh. Itu tidak dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, serta dihasankan oleh para ulama. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini keterangan dari seorang sahabat bahwa dulu di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu tidak dilakukan kunut selesai salat subuh secara terus menerus. Taib 303. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa 'anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait. Jangan enggak amin. Enggak usah. Kita sedang baca hadis. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innaka la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahul khamsatu wa zada Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man 'adait. Zada an-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu 'alan nabi. Kita terjemahkan wa 'anil Hasan bin Ali, dan dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, allamani, mengajarkan kepadaku Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepadaku. Allam itu allama yu'allimu ta'lim, memberikan ta'lim untukku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran untukku, kalimatin, doa, beberapa doa. Aquluhunna, untuk saya ucapkan, untuk saya baca, fi kunutil witri, untuk kunut witir. Jadi doa ini berdasarkan hadis Al Hasan bin Ali, doa Allahumma hdina fi man hadait, itu dibaca untuk kunut apa? Witir. Bukan kunut subuh. Sementara yang dibaca oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin justru di salat subuh. Nah, memang benar ada doa witir, ada doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Kalau jumlahnya banyak, kalau sendiri
Allahumma hdini fiman hadait. Memang hadis ini sahih. Hadis ini sahih yang menunjukkan bahwa memang ada doa yang dilakukan ketika kunut. Tetapi berdasarkan keterangan ini, doa ini dibaca ketika kunut witir. Kunut witir itu misalkan kita sholat tarawih, ada witirnya ya. Nah, doa ini dibaca. Nah, doa ini dibaca. Nah, tetapi tidak wajib, tidak harus tiap witir dan seterusnya. Nah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Itu nanti akan kita bahas secara tersendiri tentang kunut witir insyaallah taala. Tapi yang jelas seandainya pun dibaca, ini dibaca kapan? Pada waktu kunut witir, bukan subuh. Jadi akhirnya campur aduk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hadis ini disahihkan oleh para ulama walhamdulillah. Baik. Hadis yang terakhir 304 untuk malam hari ini, qala rahimahullah walil Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunuti min salati subhi wa fi sanadihi dha'fun. Walil Baihaqi, dan dalam riwayat Al Baihaqi an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna, mengajarkan untuk kami. Apa yang beliau ajarkan? Du'aan nad'u bihi, kami berdoa dengannya, dengan apa? Dengan doa tersebut. Fil kunut, dalam kunut, min sholati subhi, untuk sholat subuh. Kata Ibnu Abbas, dulu kami pernah diajari oleh Kanjeng Nabi doa yang dibaca ketika kunut subuh. Al-Hafidh Ibnu Hajar yang menyebutkan hadis ini memberikan keterangan sendiri, wa fi sanadihi dha'fun. Apa artinya wa fi sanadihi dha'fun? Dan dalam sanadnya ada yang lemah. Dalam sanadnya ada yang lemah. Nah, karena sanadnya lemah, bisa diamalkan ataukah tidak? Tidak. Nah, yang membuat sanad ini lemah ada dua sebab. Yang pertama, di dalam sanad itu ada seorang perawi bernama Ibnu Hurmuz, statusnya majhul. Majhul itu tidak dikenal oleh para ulama. Siapa dia? Nggak ada yang kenal. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ada seorang perawi bernama Ibnu Juraij meriwayatkan hadis ini dengan menggunakan an, bukan haddatsana atau akhbarana. Sementara Ibnu Juraij termasuk dalam kategori perawi yang mudallis. Apa itu mudallis? Sabar je. Ya, gitu ya. Apa namanya, tidak secara terus terang menyebutkan dengar secara langsung ataukah tidak. Itu gambaran secara ringkasnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu 5 hadis yang bisa kita baca dalam kesempatan malam hari ini terkait dengan kunut ketika salat subuh. Sekarang bisa dicatat beberapa hal. Nomor 1, pendapat yang benar kunut dalam salat subuh, kunut dalam salat subuh tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Pendapat yang benar, kunut untuk salat subuh tidak mempunyai dasar yang kuat dan jelas. Titik. Adapun semua riwayat dari sahabat
Adapun semua riwayat dari sahabat yang menunjukkan adanya kunut subuh, adapun semua riwayat dari sahabat yang menunjukkan menunjukkan adanya kunut subuh, ya, adanya kunut subuh, sekalipun sahih, sekalipun sahih tidak secara jelas menunjukkan hal itu dilakukan secara terus-menerus. Tidak secara jelas menunjukkan hal itu dilakukan secara terus-menerus. Titik. Bahkan lebih kuat mengarah pada kunut nawazil. Bahkan lebih kuat mengarah pada kunut nawazil. Wallahu a'lam bishawab. Itu kesimpulan yang pertama, dan itu adalah kesimpulan yang paling penting. Nah, nawazil. Yang kedua, riwayat kunut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kunut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat kunut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunut nawazil. Titik. Artinya, masih tulis saja nggak apa-apa, didikte aja. Artinya, kunut yang dilakukan berdasarkan sebuah sebab. Berdasarkan sebuah sebab. Titik. Sehingga ketika sebab itu hilang, beliau tidak melakukan kunut. Jadi itu kesimpulan yang paling penting dan harus kita catat. Artinya kalau kita mau meneliti semua riwayat tentang kunut dari Rasulullah SAW, itu pasti akan kita temukan bukti bahwa kunut yang dilakukan Nabi SAW itu berdasarkan sebab yang kita sebut dengan nawazil. Sebagai contoh, misalkan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan pernah kunut waktu subuh. Beliau mendoakan kejelekan untuk suku Ri'l, Zakwan dan Usayyah. Setelah selesai keperluannya, tidak dilanjutkan kembali kunutnya.
Sehingga kunut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh ketika itu bukan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Bukan itu yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma 'alaika bi'ilin wa 'alaika bidzakwan wa 'alaika bi usayyah. Ya Allah, hancurkanlah suku Ri'in, hancurkanlah suku Dzakwan, hancurkanlah suku Usayyah. Nah, karena sifatnya nawazil, setelah dipandang cukup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai, tidak dilanjutkan kembali. Nah, dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan beberapa kaum muslimin, dengan doa-doa kebaikan. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendoakan kebaikan untuk Al-Walid ibnul Walid, Salamah bin Hisham, demikian juga kaum lemah dari orang-orang Mekah yang tidak mampu berhijrah. Ada beberapa orang sahabat hijrah, ketangkep, dibawa pulang lagi ke Mekah, dipaksa untuk kembali kepada kekufuran. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melakukan kunut, mendoakan kebaikan, mendoakan keteguhan dan istiqomah untuk sahabat-sahabatnya yang sudah mau hijrah, ditangkap kemudian dipulangkan kembali ke Mekah. Selesai dipandang cukup, tidak dilanjutkan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mendoakan kejelekan untuk suku Mudhar dari negeri Yaman, karena mereka selalu mengganggu kaum muslimin. Selama beberapa waktu, selesai, berhenti lagi, tidak dilanjutkan. Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan kunut pada waktu salat maghrib, salat isya, dan sairis salawat, semua salat 5 waktu. Yang beliau baca ketika itu adalah kunut istinsar, kunut yang meminta pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama ahlul hadis mereka sepakat bahwa kunut yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qanata li sababin wa tarakahu li zawali sabab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut karena ada sebuah sebab, kemudian beliau tidak melanjutkan kunut karena sebab itu sudah hilang. Nah, sehingga kesimpulannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibahasakan dengan fal kunutu minas sunanil awarid lar rawatib. Sehingga yang namanya kunut itu termasuk sunnah yang sifatnya berdasarkan situasi, kondisional. Kalau memang ada sebabnya dilakukan, kalau tidak, tidak. Bukan sesuatu yang sifatnya rawatib. Rawatib itu selalu dilakukan. Ada sebab, tidak sebab, ini ada masalah, tidak ada masalah, dibaca terus kunutnya. Tidak demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apalagi sebagian sahabat mengingkari, beberapa sahabat itu mengingkari kunut yang dilakukan terus menerus tanpa ada sebab. Di antara yang mengingkari adalah sahabat Ibnu Umar, Abu Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadi namanya siapa? Abu Malik al-Asja'i, demikian juga Tariq bin Asyam al-Asja'i, nah, serta sahabat-sahabat yang lain itu diingkari. Apa tidak cukup bukti-bukti yang seperti ini? Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, yang ketiga mungkin dicatat ini sebagai satu satu keterangan tambahan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengklasifikasi hadis-hadis tentang kunut menjadi 4. Al-Imam Ibnul Jauzi mengklasifikasi itu apa? Memilah-milah, mengelompokkan, ya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengklasifikasi hadis-hadis kunut menjadi berapa? 4. Ini untuk memudahkan kita cara memahami, menjawab. Kalau misalkan panjenengan terlibat diskusi, tapi kalau sampai diskusinya sudah maju ke debat kusir, lebih baik disudahi saja, mandek saja. Kalau ora pokoknya nggih pun matur nuwun, kalau kinten nggih cekap semanten, saya tak lanjutkan acara saya yang berikutnya. Sampai bantah-bantahan, sampai intonasinya naik, sampai tuding-tudingan, dorong-dorongan tidak perlu dilakukan, karena terkadang kita bertemu dengan orang yang memang sudah dianggap sebagai sebuah ideologi,
sebagai sebuah prinsip, ciri khasnya. Kalau tidak dilakukan berarti ciri khasnya hilang. Kalau sudah seperti ini, buat apa kita debat? Sudah nggak ada manfaatnya debat dengan orang-orang seperti ini. Karena apa? Sudah dijadikan sebagai satu akidah, satu ideologi. Tapi kalau misalkan ada orang tanya baik-baik, janjian ini kulit subuh iki piye to Mas? Ya yang saya ketahui begini. Oh gitu Mas ya. Kalau kayak gini, orangnya nerimo, orangnya betul-betul tanya karena ingin difahamkan. Monggo dilanjutkan, diterangkan seperti yang telah kita catat dan kita tulis. Keterangannya begini. Tapi ora sok ngerti kamu. Rasa kangen ngomong we. Kalau sudah seperti ini ya sudah ditinggal saja, nggak usah saya tak cukup catatanku. Nggak usah kalau menghadapi orang yang dengan tipe demikian begitu nggih Pak Sarjio nggih. Nggih, Mbah Mo. Yang tua-tua masalahnya ini. Pahamin ya? Oh, sudah adzan? Hah? Berarti kita cukupkan sekian. Nanti tidak ada yang lain sudah adzan, kita nggak adzan, tetangga-tetangga iki piye to iki? Begitu ya? Kon jare ini wong ngaji kok malah le salat telat. Ya, karena enggak paham. Kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi berhentinya dia apa? Klasifikasi dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Karena ada 4, kalau mau dibacakan semua nanti paling enggak 5 menit 7 menit. Itu nanti akan mengurangi waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.